Halo teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, selama beberapa bulan kebelakangan ini, kita semua sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 yang membuat kita tetap harus stay di rumah aja. Nah, pandemi ini tentunya juga berpengaruh terhadap beberapa sektor loh, baik dalam sektor perekonomian maupun sektor pariwisata. Nah, salah satu yang terpengaruh yaitu sektor peternakan. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap sektor peternakan dengan narasumber yaitu Bapak Edi Suryanto yang merupakan salah satu dosen dari Fakultas Peternakan UGM. Wabah COVID-19 ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan panic buying. Panic buying sendiri itu apa sih? Nah, menurut Bapak Edi Suryanto, panic buying ini merupakan suatu perilaku yaitu memborong sembako di tengah kepanikan yang tidak lain merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena hanya terpengaruh orang lain. Nah, dalam panic buying ini terdapat penularan emosi di tengah wabah infeksi virus corona, rasa cemas terkait ketersediaan bahan makanan dan dapat berpindah ke orang lain dan dapat dipercepat dengan dan oleh media sosial loh. Nah, panic buying ini juga mengarah pada aktivitas menyimpan makanan yang berlebihan atau menimbun makanan segala jenis makanan, termasuk bahan makanan yang cepat kadaluarsa. Memang ketersediaan makanan yang berlebihan akan memunculkan sense of relief bagi pelakunya, serta mengikis ketakutan dan kecemasan yang dirasakan. Namun ini dapat menimbulkan dampak yang buruk loh, apalagi bagi makanan yang berasal dari ternak dan tumbuhan. Produk peternakan sendiri merupakan produk yang mudah rusak, seperti susu, daging, dan telur. Telur relatif lama masa kadaluarsanya yaitu 1-2 minggu setelah pembelian. Namun yang perlu diingat adalah umur telur saat dibeli. Sudah umur berapa lamakah telur dijajakan? Daging segar juga jauh lebih mudah rusak daripada telur. Daging hanya tahan sampai 5 hingga 6 jam pada suhu ruang. Pun bila disimpan akan terjadi penurunan mutu. Apalagi susu segar hanya tahan beberapa jam pada suhu ruang. Masyarakat tidak perlu melakukan panic buying, apalagi terhadap produk peternakan, karena ternak akan terus memproduksi seperti telur, susu, dan daging ayam setiap harinya. Kemudian, terdapat isu bahwa hewan ternak bisa terkena virus COVID-19 loh, dan juga bisa menularkannya kembali kepada manusia. Nah, apa sih tanggapan dari Bapak Edi sendiri? Nah, menurut Bapak Edi sendiri, pandemi virus corona saat ini diyakini oleh banyak ilmuwan berasal dari pasar hewan di Wuhan, Cina. Di pasar hewan tersebut, hewan liar dibeli, disembelih, dan dikonsumsi loh oleh manusia. Nah, sedangkan zoonosis sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menyebar dari hewan ke manusia. Hal itu dapat ditularkan melalui kontak fisik langsung, udara, air, atau melalui inang perantara seperti serangga. Nah, seringkali patogen zoonosis ini tidak mempengaruhi hewan tempat mereka tinggal, tetapi dapat memiliki resiko yang sangat besar bagi manusia yang tidak memiliki kekebalan alami terhadapnya. Pandemi COVID-19 ini memberi peringatan bahwa penanganan atau kontak langsung dengan satwa liar menimbulkan risiko limpahan patogen yang mereka inginangi dan mempertahankan di alam. Hal itu dapat menyebabkan infeksi zoonosis loh. Oh iya, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 hanya ditularkan dari manusia ke manusia loh. Jadi jangan khawatir ya. COVID-19 ini tidak bisa menular dari manusia ke hewan peliharaan ataupun sebaliknya. Nah, pernyataan tersebut itu diperoleh dari pernyataan Dr. Hewan Wiwin Aprianti dari Dinas Peternakan dan Perikanan, Kabupaten Bandung Barat. Tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa anjing, kucing, ayam, dan burung peliharaan tertular dan menularkan virus corona kepada manusia. Virus corona yang menginfeksi hewan terbagi ke dalam 4 subkelompok utama, yaitu virus jenis alfa, beta, gamma, dan delta. Kucing dan anjing termasuk ke dalam kelompok hewan yang bisa terinfeksi virus corona jenis alfa. Ini berbeda loh dengan virus yang berasal dari Wuhan, Cina yang masuk ke dalam jenis beta. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir ya untuk memelihara hewan kesayangan seperti kucing dan anjing. Nah, kira-kira mengkonsumsi produk peternakan pada saat pandemi ini dapat menjaga imun sistem manusia dengan baik atau tidak sih? Nah, menurut Bapak Edi sendiri,
mengkonsumsi produk peternakan pada saat pandemi COVID-19 sangat baik loh untuk menjaga sistem imun tubuh. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah dengan menjalani gaya hidup dan pola makan yang sehat. Nah, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun terdiri dari sekumpulan sel, jaringan, dan organ tubuh yang saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan kuman-kuman atau bahasa ilmiahnya mikroorganisme atau mikrobia, yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, pada saat sistem kekebalan tubuh kita melemah, ini berarti pertahanan tubuh terbuka. Maka, kuman-kuman yang masuk dapat menyerang dan menimbulkan infeksi. Salah satu kuman yang menimbulkan infeksi dan yang mudah sekali menyerang tubuh adalah virus corona. Apalagi bagi orang yang mempunyai riwayat penyakit diabetes, paru-paru, kanker, yang telah berusia lanjut, maka infeksi ini akan berlanjut dan berkembang dengan cepat karena sistem kekebalan mereka rendah, akhirnya mereka terkena COVID-19. Nah, makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna yaitu menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, mengkonsumsi makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan dan disempurnakan dengan susu akan mampu menjadi penguat sistem untuk kekebalan tubuh loh. Nah, makanan sehat yang bernutrisi tinggi dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apakah makanan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau sistem imun kita? Yaitu ada brokoli, bayam, bawang putih, buah-buahan, kunyit, daging dari hewan darat dan laut, susu, makanan atau minuman yang mengandung probiotik seperti kimchi, tempe, dan susu asam. Nah, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, banyak minum air putih, menjauhi minuman beralkohol, makanan dengan kandungan gula yang tinggi, dan makanan yang banyak mengandung kolesterol dapat memperkuat sistem imun tubuh loh. Daging unggas seperti ayam dan kalkun mengandung vitamin B6. Nah, fungsinya vitamin B6 ini apa sih? Vitamin B6 ini berperan penting loh dalam banyak reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Selain itu, vitamin ini juga terlibat dalam pembentukan sel darah merah yang baru dan sehat. Kaldu yang dibuat dengan merebus tulang ayam juga mengandung gelatin, kondroitin, dan nutrisi lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Daging juga merupakan sumber mineral penting bagi tubuh loh, seperti zat besi atau ferrum. Nah, kira-kira penjualan ternak selama COVID-19 ini terganggu atau tidak sih? Nah, menurut Bapak Edi Suryanto sendiri, COVID-19 ini menimbulkan dampak yang sangat meluas bagi kehidupan sosial, ekonomi, religi, dan bahkan budaya. Dengan adanya lockdown, partial lockdown, PSBB, parsial PSBB, menimbulkan pelambatan berbagai pergerakan dan aktivitas manusia, ternak, dan hewan, dan lainnya. Bahkan, terjadi kemandekan pergerakan. Hal ini jelas berdampak pada peternakan terutama penjualan ternak. Salah satunya yaitu Sahrial Asro yang merupakan seorang peternak ayam di Jombang menyatakan bahwa sebelum ada wabah COVID-19, usaha ternaknya bisa menjual ayam potong sebanyak 50-70 ton per hari loh untuk pedagang di Pasar Jombang dan Pasar Mojokerto. Nah, banyak sekali bukan jumlah segitu? Namun, saat ini Asro hanya mampu menjual 10-25 ton per harinya. Dampaknya penyerapan hasil panen ayam broiler di pasar tradisional menurun. Hal ini diperparah dengan pengunjung yang pergi ke pasar juga sedikit. Nah, pembatasan operasional pasar pun terjadi di Kabupaten Jember, Bojonegoro, dan Cirebon. Sekarang harga ayam kembali ke angka 15.000 per kilogram. Padahal harga pokok penjualan ayam broiler di angka 18.200.000 per kilogram. Harga ayam dari kandang pada tanggal 3 April 2020 berkisar antara 5.500 hingga 8.000 per kilogram di wilayah Pulau Jawa. Nah, selanjutnya, kira-kira selama adanya pandemi dan diterapkannya PSBB ini, kestabilan harga di ternak di pasaran itu seperti apa sih? Dan juga
bagaimana solusi penanganannya untuk tetap menstabilkan harga pasar di ternak dan juga olahannya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, apabila COVID-19 bisa segera tertangani, maka pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%. Tetapi, pemerintah juga harus bersiap apabila pandemi ini masih bertahan antara 3-6 bulan lagi, maka situasi akan lebih memburuk loh. Dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 2,5% bahkan 0%. Dengan melihat keadaan terkini dan prediksi ke depan perihal perekonomian negara, maka kestabilan harga pun akan sangat terpengaruh seperti telah dipaparkan pada poin keempat. Nah, harga komoditas peternakan sangat stabil, naik dan turunnya pun tergantung situasi dan kondisi pasar. Terkadang harga naik pada saat permintaan tinggi, tetapi di lain waktu turun dengan drastis sampai di bawah harga pokok produksi. Pada masa pandemi COVID-19 ini pun kestabilan harga produk ternak menjadi goncang. Permintaan daging ayam turun drastis dan mengakibatkan peternakan banyak yang mengalami kerugian besar. Nah, menurut Bapak Edi, stabilitas harga ternak dan produk ternak merupakan tanggung jawab bersama produsen atau peternak, asosiasi peternak, pensuplai sarana produksi ternak, pemerintah, dan konsumen. Nah, siapakah yang memainkan peran paling penting dan paling berkuasa dalam menjaga kestabilan perekonomian? Tentu saja adalah pemerintah yang mempunyai otoritas tertinggi. Maka, hendaknya pemerintah segera melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kooperasi dengan semua pihak yang terlibat dalam bidang peternakan dan pertanian dalam negeri, dan bisa juga luar negeri untuk menentukan kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Konklusi harus segera disusun dan diumumkan untuk menjaga, mengantisipasi, dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kira-kira apa sih himbauan yang bisa diberikan kepada masyarakat luas ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini? Nah, menurut Bapak Edi sendiri, COVID-19 telah dinyatakan menjadi pandemi. Penyakit yang disebabkan virus corona telah menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Lalu, terdapat social distancing dan juga physical distancing. Nah, keduanya itu harus diwujudkan karena merupakan cara preferensi yang ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini loh. Jauhi dan hindari kerumunan, perkumpulan, perhimpunan banyak orang untuk meminimalisir penyebaran, tersebar, dan terpapar virus corona. Tidak melakukan perjalanan yang tidak urgent atau penting, tidak keluar rumah bila tidak sangat urgent, sehingga anjuran stay at home menjadi cara yang sangat ampuh untuk preferensi corona, dan melakukan aktivitas kerja di rumah atau populer disebut work from home. Bagi yang bekerja, aktivitas belajar di rumah atau study from home bagi para pelajar dari mahasiswa. Nah, selain itu juga pola hidup yang bersih dan sehat menjadi syarat utama untuk memelihara kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Anjuran untuk cuci tangan sesering mungkin menjadi salah satu praktek preferensi COVID-19, sehingga hand sanitizer perlu disediakan dan tersedia di rumah, di kantor, di toko, dan sebagainya. Bagi umat Islam ini merupakan sebagian daripada iman, sehingga ini semakin relevan praktek kebersihan ini loh. Bahkan tidak hanya tangan saja yang selalu dibersihkan, tetapi seorang muslim harus membersihkan bagian tubuh yang lainnya sebelum melakukan ibadah sholat 5 waktu. Praktek kebersihan ini disebut wudhu, dan mengapa harus dilakukan? Kita atau mereka akan menghadap ke Tuhan yang Maha Suci. Kita harus suci atau bersih lahir dan batin, raga, pakaian, dan tempat. Nah, selain pola hidup yang bersih dan sehat, terdapat pola makan yang baik loh, yaitu sehat, teratur, halal, dan thayyib. Ini merupakan perintah dalam ajaran Islam. Makanan yang sehat adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhan, teratur baik waktu, jumlah, dan takarannya. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung bahan yang haram, tidak mendatangkan mudorot, mengandung bahan berbahaya seperti cemaran mikrobia, kimia, dan benda-benda berbahaya, dan makanan yang thayyib, yaitu murni, bergizi, dan lezat. Makanan yang demikian tentu akan membuat tubuh sehat lahir dan batin serta berkah. Selain itu juga ada olahraga yang rutin dan teratur, yang merupakan anjuran dalam masa pandemi COVID-19 ini.
stay at home atau work from home dan juga study from home yang dilakukan berminggu-minggu bahkan dapat mencapai berbulan-bulan menimbulkan rasa yang bosan, jenuh, dan malas kan? Nah, untuk itu perlu dilakukan aktivitas yang akan mengusir dan menghilangkan kebosanan, kejenuhan, dan kemalasan tersebut. Nah, salah satunya yaitu olahraga. Olahraga dapat mengusir perasaan-perasaan tersebut, maka anjuran olahraga yang rutin dan teratur harus kita lakukan. Selain itu, olahraga ini juga memberikan manfaat yang lain kepada kita, yaitu manfaat fisik seperti melatih otot pada tubuh kita, persendian, membakar lemak yang berlebih dalam tubuh kita, membuang zat-zat hasil metabolisme baik melalui keringat dan urin, memperlancar peredaran darah, membuat stamina meningkat, dan mendatangkan kesegaran fisik dan juga psikis. Nah, yang terakhir yaitu adalah berdoa. Aktivitas yang harus tetap dilakukan dan semakin intens adalah berdoa. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, ketenangan, ketentraman, dan ketakwaan. Dan juga jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga aktivitas kehidupan kembali berjalan dengan normal. Nah, bagaimana teman-teman pembahasan Fosmapedia pertama kali ini? Menarik bukan? Yang pasti, kita jadi lebih banyak mendapatkan informasi loh, terutama di sektor peternakan sendiri. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada Fosmapedia pertama ini. Oh ya, tetap nantikan Fosmapedia selanjutnya ya, dan juga tetap hidup sehat dan produktif selama masa pandemi COVID-19 ini. Oh iya, jangan curi-curi kesempatan ya kalau tidak ada hal penting yang harus dilakukan di luar rumah. Tetap stay at home dan jaga kesehatan kita semua ya. Tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa di Fosmapedia berikutnya.